الحمد لله الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله الجنة ومأواهم النار وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والسyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekembalinya kita berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, di hari yang mulia ini, kita langkahkan kaki dan kita niatkan karena Allah. Allah juga menginginkan kepada kita setelah bubarnya ibadah solat Jumat ini, ada yang harus kita ambil hikmahnya, ambil pelajaran, dan kita sampaikan kepada anak dan istri kita di rumah, lebih-lebih kepada saudara-saudara kita, kepada kaum muslimin dan muslimat semuanya, agar di penghujung tahun, di penghujung bulan, di Desember ini, semakin kita memperkuat akidah kita, memperkokoh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan sebaliknya. Karena tanpa kita pungkiri hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, perhelatan sudah dibuka di mana-mana. Pertunjukan, promo ataupun pagelaran yang menyambut hari besarnya saudara kita ataupun kaum non-muslim, sehingga kita kadang-kadang ikut terjerumus ke dalamnya dan tanpa kita sadari akidah kita terkikis dan kadang-kadang hilang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kesempatan khutbah yang singkat ini, sebagaimana yang diberikan amanah, yakni mengambil hikmah dari kisah Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin menyadarkan kepada kita bahwa sesuatu yang kita anggap hebat, yang kita anggap istimewa, itu belum tentu bisa kita jadikan Tuhan, atau dalam konteksnya menuhankan sesuatu yang hebat. Orang bisa berjalan di atas air, lalu kita katakan dia Tuhan. Orang bisa terbang di atas awan, lalu kita katakan Tuhan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, keyakinan saudara kita bahwa Nabi Isa alaihissalam layak sebagai Tuhan, katanya karena Nabi Isa terlahir tanpa seorang ayah. Kalau hal demikian hadirin, kita sebagai seorang muslim, kita perkokoh kembali. Kalau tidak adanya ayah menjadikan Nabi Isa layak sebagai Tuhan, maka ada yang jauh lebih hebat lagi, yakni Nabi Adam alaihissalam, lahir tanpa seorang bapak dan ibu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada lagi opini bahwa Nabi Isa alaihissalam, dia bukan hanya sekedar manusia biasa katanya. Dia bisa menghidupkan orang yang mati. Dia juga bisa menyembuhkan penyakit-penyakit setiap orang yang datang. Ini ternukil dalam Quran surah Ali Imran ayat 48, ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni ahluku lakum minat tayri fasurhunna ilaik." Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ada Nabi Ibrahim alaihissalam yang jauh lebih hebat lagi. Kalau Nabi Isa, ketika ada yang datang, wahai Nabi Isa, orang tuaku sudah meninggal, bisakah engkau menghidupkan orang tuaku? Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam, datangkan satu onggok tanah dan diciptakannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu seekor burung, lalu dipisah-pisah burungnya di antara bagian satu dengan bagian yang lain, lalu digabungkan kembali. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, jadi kehebatan seseorang yang ia miliki maupun keistimewaan belum tentu
Dia layak kita puja dan puji. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Maryam ayat 35-nya? Ma kana lillahi ayyattakhidha min waladin subhanah fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Yang mana hikmahnya hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bahwa dalam diri Allah Subhanahu wa taala tidak butuh anak. Dan Allah Subhanahu wa taala maha suci dari segalanya. Maka Allah Subhanahu wa taala kalau ingin menginginkan sesuatu cukup mengucapkan kun fayakun. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pelajaran yang pertama dari pelajaran perjalanan kisah Nabi Isa, mari kita kokohkan akidah kita bahwa mereka-mereka yang hadis sebutkan, ada Nabi Isa alaihissalam, ada Nabi Adam alaihissalam, ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini hanya sekedar nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak layak kita sebut sebagai Tuhan. Karena hanya mereka ingin menyadarkan kepada kaumnya bahwa dirinya ini adalah seorang utusan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Bagian yang kedua, bahwa perjalanan Nabi Isa alaihissalam terlahir tanpa seorang bapak, tidak terlepas dari sosok ibunya, yakni Maryam. Apa yang Allah inginkan kepada kita, bahwa jika ada seseorang wanita yang menjaga kehormatannya, yang menjaga kemaluannya, sehingga ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan jangan pernah kalian sedih dan jangan sekali-sekali dirimu meronta-ronta, karena Allah Subhanahu wa taala sangat dekat. Di mana Allah Subhanahu wa taala titipkan ujian kepada Maryam yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan ujian, ditiupkannya ruh. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Wanita yang menjaga kehormatannya itu justru Allah Subhanahu wa taala diuji dengan ditiupkannya ruh. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan jangan pernah kamu khawatir, karena dari bayi yang kamu lahirkan nanti akan menjawab persoalan masalah yang kau hadapi. Artinya apa hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah? Kita hari ini gak boleh jauh-jauh dari masjid. Artinya tidak boleh jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perhelatan seperti bagaimanapun, promosi besar-besar kayak gimana pun, azan berkumandang, kita tetap penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jualan kayak ramai kayak gimana pun, kalau Allah sudah panggil, kalau bisa kita tinggalkan, kita tinggalkan. Karena apa? Semua yang kita khawatirkan kadang-kadang ini tidak berisiko. Kita takut kehilangan harta dan kita takut kehilangan pangkat dan jabatan, tetapi kadang-kadang kita tidak takut kehilangan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Maka yang kedua ini hadirin mengajarkan kepada kita, ayo jaga kehormatan istri, jaga kehormatan diri agar kita selalu dekat dengan Allah. Maka orang yang rajin ke masjid, orang yang rajin sholat 5 waktu tidak akan pernah ragu dan tidak akan pernah sedih. Maka pandangan kumandang azan itu hayya 'alas shalah, kita tahu artinya, mari kita sholat. Untuk apa ya Allah? Hayya 'alal falah, kata Allah, mari menuju kemenangan. Orang-orang yang memenuhi panggilan Allah itu menang dia sebenarnya, walaupun kalah dalam perdagangan barangkali, walaupun dia tinggalkan kesibukannya barangkali, tetapi hakikatnya orang yang datang ke masjid, orang yang memenuhi panggilan Allah, dia sebenarnya adalah orang-orang yang menang. Maka pantas Allah katakan qad aflahal mu'minun, sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, aflaha, sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Di dalam salatnya itu deretannya adalah menghusukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran yang selanjutnya hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari perjalanan Nabi Isa alaihissalam, bahwa ada keraguan di antara hati saudara kita. Apa yang muncul? Nabi Isa ini sebenarnya nabi atau Tuhan? Dan itu dirasakan oleh hati saudara-saudara kita yang lain. Kalau kaum muslimin dan muslimat, kita tinggal perkokoh lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Maryam ayat 30-nya ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni abdullah, ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya," kata Allah. Di mana Nabi Isa alaihissalam pernah mengatakan kepada kaumnya, "Jangan sembah aku, saya ini adalah hamba Allah," kata Nabi Isa alaihissalam. Ataniyal kitab, saya juga sama dengan utusan-utusan yang lain, diberi kayak kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya,
dan saya dijadikan oleh Allah adalah seorang nabi, bukan seorang Tuhan. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semakin kita berkokoh kembali akidah kita. Ada di antara saudara-saudara kita hanya karena pernikahan dia menggadaikan agamanya, pindah agama. Hanya karena seorang wanita yang cantik atau pekerjaan, naudzubillah summa naudzubillah, dia tinggalkan agamanya karena agama lain katanya itu lebih baik. Lebih banyak memberikan sumbangan daripada agama kita katanya. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebagaimana hikmah yang Allah berikan, orang muslim itu hadirin, orang yang mengaku beriman kepada Allah itu tidak mungkin Allah berikan kebahagiaan semuanya itu di dunia. Cukup hari ini kita perdalam lagi, Allah akan berikan kebahagiaan itu nanti di akhirat. Kalau orang yang non muslim, kenapa Ustaz, kenapa orang non muslim itu banyak kali rezekinya, rumahnya besar, mobilnya banyak? Katakan kepada mereka, itu sebagai fadl, karunia Allah Subhanahu wa taala. Wajar kebaikan akan dibalas kebaikan. Tetapi kaum muslimin, orang non muslim itu kebaikannya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sampai di dunia saja. Paling-paling ketika sakaratul maut Allah berikan keindahan, matinya dalam keadaan mungkin tidak bolak-balik, tetapi setelah itu tidak ada lagi kebahagiaan sama sekali. Maka orang muslim jangan pernah iri dengan gemerlapan orang-orang non muslim yang memiliki kekayaan, memiliki kehormatan, dan bahkan memiliki semuanya. Dan kita kaum muslimin jangan pernah kita iri dengan mereka, karena kebahagiaan yang hakiki itu kalau kita mati dengan membawa keimanan, membawa la ilaha illallah dalam hembusan nafas terakhir kita itu, kita kembali kepada Allah dengan hembusan seperti itu, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan kita akan menjadi orang-orang yang menang dan orang-orang yang akan bahagia. Walaupun di dunia yang mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan ujian dan ujian, tetapi hakikatnya kemenangan itu terjadi ketika hembusan nafas terakhir kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Demikianlah hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Barangkali kesempatan yang lain kita bisa lanjutkan hikmah ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada diri hati pribadi dan kepada seluruh jamaah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.